Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam sabilan lin-nafri wat-tamkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak, teman-teman, dan ini adik-adik banyak gitu ya, yang sedang iktikaf ya. Nanti adik-adik mainnya bisa di luar ya, mainnya bisa di luar. Masih rangkaian dari materi dan tema besar Ramadan Orchid tahun ini terkait Ramadan, bulan kebangkitan dan kemenangan ya. Dan kita udah spesifikkan buku ini ya sebagai panduan. Di sini Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, beliau tidak menyebutkan gerakan yang ada ini secara spesifik. Beliau menyebutkan gerakan-gerakan Islam yang tidak umum. Ya. Di sini gerakan yang beliau sebut adalah gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini Saudi, ini diangkat di sini ya. Lalu ada gerakan Syekh Muhammad As-Sirhindi. Lalu gerakan Islam di Sudan ya. Mungkin karena Al-Ikhwan Al-Muslimun ini dianggap besar, jadi beliau tidak menyinggungnya secara spesifik. Lalu di sini ya, saya coba kasih terobosan untuk menggabung dua organisasi atau gerakan Islam besar ini di dunia Islam. Iya. Suara mic-nya terlalu mengkem. Nggak boleh diatakan itu masalahnya. Iya. Jadi dua gerakan ini, satu berbentuk kerajaan Saudi Arabia dan pembaharunya adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ya. Terus terang disebut dengan gerakan Wahabi ya, Wahabi. Tapi saya sendiri cenderung tidak menyebut demikian karena itu adalah nama yang diberikan oleh musuh-musuh ya. Lalu ada gerakan Syekh Hasan Al-Banna Mesir yang kita sebut Al-Ikhwan Al-Muslimun. Kita lihat begini ya, kita lihat tiga peta ini ya. Ini tiga peta umum gerakan pembaharuan di dunia Islam. Walaupun malam ini kita hanya bahas dua ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kerajaan Saudi. Kenapa? Karena setelah tidak stabilnya gerakan atau Khilafah Utsmaniyah di Turki, inilah gerakan yang duluan lebih muncul ya. Lebih duluan dibanding misalnya Al-Azhar dengan Muhammad Abduhnya, lebih duluan ya. Nah, dari madrasah Muhammad Abduh ya di Mesir lahir kelompok kanannya. Nah, ini kelompok kanan karena Muhammad Abduh juga melahirkan nanti kelompok kiri liberal ya, lahir juga kelompok kiri liberal. Nah, lalu di anak benua India sana ada namanya Darul Ulum ya.
yang diinisiatori oleh Syekh Maulana Qasim Deobandi. Deobandi. Ini jarang tersebut, Pak. Jarang terdengar. Walaupun nanti di antara pelanjutnya adalah di anak benua India Pakistan sana yang muncul juga nanti gerakan Abu Hasan An-Nadawi ya, dan yang lain ya. Sementara tiga ini kita nggak bahas. Tiga corak ini antum lihat ini, saya sengaja sebutkan latar belakangnya ya, ini nomor ini ya. Yang pertama itu mazhabnya secara akidah Athariyah Salafiyah. Nah, itu akidahnya. Ya, mazhab fikihnya Ahmad ibn Hanbal, makanya disebut Hanbaliyah. Nah, lalu tasawufnya tasawuf akhlakiyah. Ya, tasawuf akhlakiyah. Kita lihat Syekh Hasan Al-Banna, beliau akidahnya secara umum Asy'ariyah, seperti umumnya ulama Al-Azhar. Sementara dari sisi fikih, sebenarnya fikihnya kita mungkin lebih sebut dekat Syafi'iyah aja, Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah. Walaupun terus terang sebenarnya yang mempromosikan fikih tarjih ya ala non mazhab itu bukan salaf, bukan salafi, bukan. Walaupun hari ini yang melakukannya dan tertuduh salafi. Justru yang mempromosikan itu Al-Azhar. Al-Azhar lewat Muhammad Abdu, lalu Sayyid Sabiq menulis namanya Fiqhus Sunnah. Itu Fiqhus Sunnah itu non mazhab. Dia nggak berafiliasi. Tetapi justru teman-teman salafi paling doyan di luar Saudi mengklaim non mazhab. Nah, sampai terjadi debat antara mazhab dengan non mazhab. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada kecenderungan baru di lingkup ini salaf. Ada salafi atau athariyah, tapi bukan Hanbaliyah, tapi Syafi'iyah. Itu mulai berkembang sekarang. Ya. Berkembang di kalangan teman-teman salafi, terutama yang sudah mulai tidak kokoh lagi ya, tidak lagi yang ekstrim, balik ke belajar mazhab Syafi'iyah, terutama kayak kita di Indonesia ini. Nah, kalau tasawufnya Hasan Al-Banna ya, sebenarnya akhlaki mirip sama ini, cuman mengarah ke irfani. Jadi sudah mulai ada karena yang buku dipakai itu Muhammad Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Makanya di internal Ikhwanul Muslimin kita tahu semua Al-Mustakhlas ya, fi tazkiyatin nafs, ringkasan Imam Ghazali ya, oleh siapa lagi namanya? Saya lupa. Ya, Syekh siapa? Nggak nongol namanya. Bisa disebut tokoh spiritualnya Ikhwanul Muslimin. Nggak nongol namanya. Said Hawa. Said Hawa. Ringkasannya. Walaupun sebenarnya tidak bisa dipungkiri Ihya Ulumuddin itu buku yang disepakati dalam tasawuf. Bahkan di internal salafi sekalipun. Makanya ada ringkasannya oleh ringkasan Ihya Ulumuddin oleh kelompok akidah salaf oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, Ibnu Qudamah. Nah, kita lihat ini Syekh Maulana Qasim Deobandi. Ya. Karena ini di anak benua India dan di Pakistan, dan ini juga bagian dari pengaruh Turki Utsmani. Akidahnya itu Maturidiyah. Akidahnya Maturidiyah. Jadi ada 3.
Athariyah, Salafiyah, Asy'ariyah, lalu Maturidiyah. Itu di India. Termasuk Turki hari ini itu Maturidiyah. Ya, jadi ini tiga peta mazhab akidah Ahlus Sunnah, sekaligus mazhab fikihnya, sekaligus mazhab dalam tanda kutip tasawuf. Semua pakai tasawuf. Cuman kelompok Saudi dalam hal ini Salafiyah, Saudi secara umum tidak menyebut dirinya tasawuf. Tazkiyatun nafas. Buku induk di sini selain tadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang meringkas Ihya Ulumuddin, buku yang dipakai adalah rata-rata bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan terus terang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Indonesia itu diakui di sini. Tapi tasawufnya, fikihnya kagak sama akidahnya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngomong sama NU pakai Ibnu Qayyim diterima, tapi kapan antum pakai Ibnu Taimiyah enggak? Ya itulah. Nah ini ya fikihnya Abu Hanifah sama persis sama Turki Utsmani. Sama tasawufnya pun akhlaki irfani. Jadi Maturidiyah sama Asy'ariyah itu dianggap satu paket dalam akidah, enggak jauh bedanya. Walaupun yang berkembang dari dekat salaf Imam Asy'ari sampai ke dekat Mu'tazilah, ya Mu'tazilah paling berkembang itu mazhab Asy'ariyah. Jadi ada semua variannya. Varian paling dekat ke salaf, ya yaitu Imam Asy'ari sendiri dengan kitabnya terutama kadang agak berat ingatnya, mungkin kelamaan puasa jadi kurang ingat gitu. Jadi ingatannya referensi kitabnya suka nggak nongol gitu. Iya. Ya kalau di maqalat Islamiyin, pendapat-pendapat akidah kaum muslimin, beliau menampilkan hampir umumnya pendapat kelompok-kelompok akidah. Ya. Nah, jadi ini yang Deobandi ini Darul Ulum ini kelanjutan semangat Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Ya. Syah Waliullah Ad-Dahlawi, seorang reformis India yang tidak jauh-jauh dari eranya, bahkan kalau nggak salah lebih duluan Syah Waliullah Ad-Dahlawi dibanding Syekh Muhammad Abduh. Yang seangkatan dengan Syekh Muhammad Abduh itu kalau di Yaman, walaupun di Yaman yang saya maksud ini Syiah Zaidiyah, itu imam penulis Subulus Salam, ya, penulis Subulus Salam, As-San'ani namanya, As-San'ani, iya, As-San'ani. Sama ada lagi satu nggak nongol lagi nih namanya, dipakai bukunya di Libya, ya, As-San'ani sama Irsyadul Asyamah, ya Allah astagfirullah, Asy-Syaukani, As-San'ani, Asy-Syaukani itu dua Syiah Zaidiyah, dekat dengan Ahlussunnah. Nih ya, dekat dengan Ahlussunnah. Saya termasuk sempat mengedit bukunya siapa untuk diterbitkan berapa jilid itu, ya, Al-Muntaqa Syarhu, ya, di penerbit di Jogja. Ya, ternyata saya temukan akidahnya beliau tidak persis salaf, agak dekat ke Asy'ari, ya, yang tapi pendapatnya banyak membela Ahlus Sunnah walaupun beliau Zaidiyah. Ya ini tiga. Mudah-mudahan peta umumnya bapak-bapak udah tangkap ya. Dan masing-masing punya pengikut. Kalau di Indonesia yang ngaruh dua ini. Yang ketiga itu tidak ngaruh ke sini. Makanya kalau tiga itu pun ada, paling yang sedikit masuk ke situ Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu akidahnya Maturidiyah. Itu ya. An-Nabhani, Syekh An-Nabhani. Ya, mungkin sementara peta umum gitu ya.
Nah, peta umum ini mau menjelaskan bahwa masing-masing mazhab di akidah, di fikih maupun di tasawuf punya peran dalam gerakan kebangkitan dunia Islam. Ya, walaupun ini tidak terlalu banyak kita kenal yang sebelah kanan itu. Ya, ini kalau ini ikut di Indonesia juga ada, tambah kencang perdebatan, Pak. Karena perwakilan Maturidiyah itu nggak nongol di debat akidah ya, hanya Asy'ariyah sama Atsariyah atau Salaf yang berdebat di ini itu. Ya, sebelum lanjut karena ini udah padat, kita buka diskusi. Ya, kita buka diskusi. Ya, silakan. Ya. Ketika saya masih mahasiswa itu Hasan Al-Banna kan begitu terkenal gitu di Mesir. Iya, lagi zamannya memang. Ya. Tahun berapa Bapak kuliah? Itu 87, 86. Masya Allah. Senior kita ini, kita baru di SD itu. Di antum kuliah di mana? Jakarta. Di Jogja. Jakarta. Oh, Jakarta. Di kampus? Tamangon. Oh, UNJ sekarang. Iya. Luar biasa, 85 ya? Angkatan 86 saya. 86. Nah, waktu itu apa yang antum tahu dengan siapa tadi? Hasan Al-Banna masih ketemu? Iya. Yang kita waktu itu yang jadi masalah adalah kenapa dua tokoh ini selalu jadi kontroversial gitu, Ustaz. Oh, gitu ya. Iya. Satu, jawaban seringkas karena dia bermain di politik. Dan antum tahu politik itu ajang perebutan. Makanya dalam tanda kutip kontroversial. Kenapa dia masuk ke pusaran pergolakan? Sebenarnya Hizbut Tahrir sama. Cuma tuh Hizbut Tahrir dia nggak mau bermain di yang resmi. Dia bermain di pinggir-pinggir tapi menyerang terus dalam bahasa takfir gitu lembaga. Jadi banyak orang dalam tanda kutip mohon maaf nggak simpati karena bermain di politik tapi benci politik. Aduh, lucu juga. Kalau teman-teman Salafi ini awalnya anti politik. Sehingga hari ini masih Salafi berpolitik itu yang saya tahu baru di Mesir, Partai An-Nur. Adapun di luar Mesir saya belum tahu. Walaupun saya dengar juga di daerah kayak Maroko ada juga gerakan salaf yang mulai masuk ke politik. Ya, saya juga sempat mengikuti beberapa majalah itu dulu salaf, ya, terutama yang dari Kuwait gitu ya. Tadinya anti politik, belakangan jadi bahas politik. Tadinya benci Kardawi, benci yang Ikhwan gitu ya kan. Tiba-tiba kemudian akur gitu, berubah bahasa. Ya jadi biasa itu mah masalah perkembangan gitu. Iya. Dan terus terang ada nanti yang antum lihat babak belur. Di antaranya ketika kemudian saya sendiri mengalami itu tahun 2000 itu Salafi waktu itu belum muncul, baru Hanif namanya, Hanif, untuk membedakan dengan tarbiyah. Itu ya, tarbiyah. Walaupun sudah nongol sebelumnya Hakim Abdad itu, Hakim Abdad saya ngaji sama beliau di Salemba sana, di belakang Hotel Sentral. Itu ada pengaji setahun saya jenggotan itu dari situ. Termasuk Syekh Yazid Jawas di Dewan Dakwah. Setahun juga saya. Dan di saat itu saya di Libya lagi gemar-gemarnya baca buku Ikhwanul Muslimin. Saya mulai jaga jarak ketika terjadi debat Muhammad Abduh ini siapa di Mesir. Lalu Syekh Ustadz Hakim Abdad dalam tanda kutip terlalu tinggi tahzirnya. Di saat waktu itu Syekh Ustadz Yazid Jawaz justru melihat beliau ahlu sunnah. Wah, ini terjadi friksi di situ waktu itu. Di situ saya mulai ada apa nih? Waktu itu saya juga lagi rajin baca Sabili ketika di bedah di Hakim Abdad, kasihan babak belur majalah Sabili.
Ya di situ saya mulai ada apa ini, mulai mengatur diri gitu. Ada apa gitu ya? Nah, ada apa gitu. Tapi tetap mengikuti perkembangan. Nah, tetap mengikuti perkembangan. Udah mulai terdengar waktu itu juga Syekh Al-Albani ya dan sebagainya. Nah, itu mungkin jawaban singkat dan sedikit ininya. Bagus tuh 85 ya. Lenje. Nah, waktu itu Bapak sendiri kemana gitu? Saya sendiri kan cenderung gitu ya, rasa kasihan gitu dengan penjahat saya Kutub Darmawana gitu. Kenapa dua tokoh ini selalu jadi masalah gitu loh, selalu ditangkap gitu. Ya itu dia, pemain begitu Pak. Yang nggak main kagak ditangkap mah. Itu kalau Jadi Hasan Darmawana dan saya itu buat kita tuh sosok hero gitu. iya. Iya. Ya. Dan nanti Said Kutub sendiri punya saudara dan menjadi inspiratif di Saudi namanya Muhammad Kutub. Muhammad Kutub nanti ini tokohnya Jamiah Imam Ibnu Saud, pusatnya Libya di Saudi. Dan nanti ntar kita bahas, ini mengarah ke situ itu ya. Jadi masih ada pertanyaan terkait di global ini? Ya bisa kita dengar dari pengalaman antum misalnya bagaimana bersentuhan dari dua ini ya, termasuk info-info terkait Hizbut Tahrir. Kan beda-beda pengalaman kita gitu kan ya. Nah, saya di sini ngangkat lebih banyak ke kecenderungan umum sama nanti prinsip-prinsip ajarannya dan apa kontribusinya terhadap dunia Islam. Karena terus terang ini madrasah pergerakan Islam ini saling sikut-sikutan juga kadang lebih banyak seturunnya dibanding sepakatnya. Terkadang itu ada waktunya sepakat, ada waktunya bertengkar gitu aja. Dan masing-masing punya pengikut ekstrim. Dan pengikut ekstrim itulah yang bermasalah gitu. Yang bermasalah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kenapa ini kita angkat duluan? Karena memang lebih senior dibanding yang lain. Lebih senior karena ini seangkatan dengan akhir runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Ya. Bahkan mohon maaf, Wahabi itu istilah dari Turki Utsmani yang marah terhadap munculnya gerakan ini di Saudi. Itu ya. Jadi itu kebencian Pak, Wahabi itu. Bukan identitasnya Saudi sendiri, bukan. Tapi dalam tanda kutip itu adalah istilah lawan politik, menjustis itu gitu. Ya. Hari ini persis mirip gerakan namanya Islam Nusantara ketika mencurigai semua transnasional di Indonesia sebagai biang terorisme. Itu sama gitu. Makanya saya coba tengahi di sini, walaupun susah untuk adil, Pak. Susah untuk adil. Nah, ya, susah untuk adil karena ada kelompok yang memang doyannya itu tahzir gitu. Sampai dirinya aja kali ditahzir dirinya sendiri jadi gitu ya. Dan akhirnya berkumpullah ekstrim kayak gitu. Waduh. Ya, dan kita nanti akan lihat bagaimana hal-hal ini berkembang dan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi namanya semuanya bukan Wahabi, Pak, Muhammad gitu. Bukan Abdul Wahab, Muhammad namanya. Ya, Abdul Wahab itu nama bapaknya. Ya. Jadi lahir di kota Uyainah. Ya. Namanya yang termasuk bagian dari daerah Najd. Nah, Najd ini namanya sekarang Riyadh. Ini ibu kotanya Saudi sekarang itu. Pada tahun 1115 Hijriah, saya lupa konversi ini ke Masehi ya. Ya. Di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu, memang keluarga ini keluarga ulama. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar, menjabat sebagai qadhi Uyainah di masanya. Demikian pula kakek beliau, ya ini Sulaiman ini bin Ali, ya merupakan seorang ulama Najd di zamannya. Jadi keluarga ulama ketemu dengan pejabat kerajaan ya Muhammad bin Saud. Itu kolaborasi alim sama tokoh politik.
Ya, makanya melejit di saat Turki Utsmani lagi drop. Ya, makanya Saudi pertama berakhir akibat Turki Utsmani menyerang. Nah, ya, lalu nanti berkembang lagi Saudi kedua gitu. Ya. Kecenderungan umum. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk ulama yang paling banyak menelaah kitab-kitab dua imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Bahkan beberapa buku Ibnu Qayyim itu diringkas sama beliau. Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Nah, terus terang saya nggak maki imam ya, Imam Abdul Wahhab, Imam Hasan Al-Banna nggak, biar nggak ketinggian gitu, ntar banyak. Syekh aja gitu Syekh. Ya, nanti di kita dianggap terlalu ta'assub gitu. Ya Syekh. Nah, makanya ini adalah kelahiran manhaj salaf ala Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di zaman modern. Ya, melalui perang kerajaan Saudi Arabia. Kitab Tauhid. Nah, ini yang paling banyak ya beredar, termasuk di Indonesia. Ya, saya coba cek Ustadz Dr. Amal Fathullah Syarkashi. Ya, kakaknya Profesor Dr. Fahmi Syarkashi, Grup Gontor, itu menulis pengaruh ajaran Syekh Muhammad Abduh di Indonesia. Itu tesisnya di Al-Azhar tahun sekian. Saya udah punya ininya, ada punya buku jadulnya, walaupun diterbitkan oleh Gontor kerjasama dengan Universitas Islam Malaysia untuk mencetak ulang buku terbaru. Nah, itu membahas bagaimana penetrasi dakwah Muhammad Abdul Wahhab di Indonesia, termasuk ke Mesir. Muhammad Abdul pengaruhnya, lalu kemudian ke sini. Saya juga sedang mengumpulkan itu untuk mencoba melihat peran-peran itu di Indonesia. Sebenarnya Imam Bonjol itu gerakan, mohon maaf, pengaruh Abdullah bin Wahhab melawan penjajah. Ya, itu. Ya, makanya teman-teman Salafi bikin percetakan pustaka Imam Bonjol. Jangan Imam Syafi'i mulu, lalu Imam Bukhari mulu, pakai tokoh nasional. Nah, Imam Bonjol. Siapa yang bikin penerbit itu? Dr. Zainal Abidin. Ya, alumni Lipia juga itu, doktornya di UIK. Ya, itu bukan saya. Itu Imam Bonjol. Saya lebih sepakat itu, pakai tokoh nasional, biar sedikit berbaju batik. Jangan gadis mulu, terkesan teroris kan gitu ya. Ya, karena kelompok yang tadi saya bilang Islam Nusantara itu selalu mencurigai ini, transnasional ini. Ya. Dan produk terkini itu adalah moderasi beragama. Ya. Walaupun saya lihat itu udah napas terakhir, Pak. Napas terakhir karena ini mulai dari dulu penjajahan secara politik, ya, lalu menjadi merdeka, jadi sekularisme demokrasi, ya. Hari ini tinggal itu yang bisa dimainkan, Pak. Insya Allah seiring dengan berkembangannya pendidikan Islam, politik Islam, ekonomi Islam, itu negeri-negeri Muslim akan mandiri. Ya. Walaupun penting gak sih moderasi? Penting, karena liberal juga ada yang ekstrim. Ya, salaf pun ada ekstrim. Ya. Dan masing-masing punya kelompok ekstrim, Pak. Nah, ekstremis inilah yang harus dimodernisasi. Walaupun modernisasi itu untuk Indonesia produk liberal. Makanya ya ada saya ngelihat itu di dunia perdosenan ketawa-ketawa aja gitu. Ya. Karena wasatiyah moderasi itu masing-masing punya pendapat, Pak. Di akidah moderatnya versi salaf
Moderatnya versi Asy'ariyah, Maturidiyah ada semua Pak konsepnya. Sebagaimana rasional versi Asy'ariyah, Athariyah Salam, Maturidiyah, bahkan Mu'tazilah ada juga. Itu yang alhamdulillah sekarang sering banyak kita telusuri itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi ini kitab tauhid ini. Kitab tauhid rata-rata beredar di Indonesia lewat Al-Irsyad. Lewat Al-Irsyad. Wallahu alam juga Persis. Ya, Persis. Nah, usul salatah, ya, Allah, Islam, Muhammad. Nah, ini juga banyak beredar. Ya, usul salatah. Ya, ini Mukhtasar Zadul Ma'ad, Arabnya ada, Indonesia belum. Ya, ya. Nah, jadi ini peta umum terkait dengan Saudi ya. Saudi secara ajaran gitu. Secara ajaran. Sebelum lanjut nggak apa-apa kita diskusi karena waktunya waktu ngantuk ini gitu ya. Waktu ngantuk, minimal kita punya peta karya, peta mengenal nanti asal usul gitu ya, untuk memetakan juga siapa yang bermain di dakwah Islam itu. Ya, bermain di dakwah Islam. Ya. Kalau di Indonesia kesannya ya, Ya. yang bisa dilihat, kata-kata selalu menjustifikasi aliran Wahabiyah. Tapi kalau dari universitas ini mengesankan bahwa Abdul Wahab itu nggak negatif amat gitu loh. Ya, alhamdulillah saya kebetulan lahir di dua kelompok ini. Oh gitu ya. Iya. Saya apa ya, malah pernah dengar juga bahwa katanya PKS itu Wahabiyah gitu. Jadi saya bilang ini kenapa dengan apa yang salah dengan Wahabiyah? Gitu. Ya. Jadi saya ketika kuliah di UIN tahun 2007 sampai 2009, yang penting ente bukan NU pasti Wahabi. Nah, gitu dia. Jadi pengertian Wahabi di situ luas, Pak. Ente kagak NU, Wahabi. Nah, gitu, Pak. Jadi tadi itu adalah istilah yang dipakai oleh lawan dalam tanda kutip apa ya ngomongnya itu, saingan dalam dakwah gitu ya. Makanya mohon maaf tuh saya suka bilang kalau di Indonesia ini Ibnu Taimiyah itu korban. Ya. Wahabi itu korban. Karena waktu itu mereka baru datang dalam bentuk kaitan Imam Bonjol, bahkan pengaruhnya efeknya sedikit banyak di Muhammadiyah. Bapak belum duluan, Pak. Ya. Oleh penulis-penulis, mohon maaf dalam tanda kutip, ya tokoh lokal. Jadi kadang framing begitu dua arah. Kadang mematikan, kadang juga memancing orang siapa itu. Dan hari ini ketika kemudian mulai tahun 80-an, lalu kemudian Saudi membuka diri untuk seluruh pelajar-pelajar dari dunia Islam, masing-masing kelompok ini mulai, mohon maaf, terimbangi opini itu di masyarakat. Ya, kita lihat sekarang di Indonesia sini betapa banyak alumni Mekah, alumni Madinah, ya kan? Makanya tambah ramai perdebatan. Ya, saya tuh ada yang bilang, Ustaz, saya ingat eranya Zainuddin MZ kagak ada tuh debat asma wa sifat apa itu. Saya bilang waktu itu kita masih bodoh Islam, kita nggak berani ngomong. Sekarang udah mulai pada cerdas, akhirnya bisa melawan. Saya bilang itu bukan salah, itu perkembangan. Kalau kita balik ke era Zainuddin MZ mulu, kagak ada debat-debat gitu, itu artinya kita belum belajar, Pak. Gitu ya. Nah itu, jadi setelah ini masa awal yang kita sebut istilah teman-teman itu ya, puber manhaj, akan ada masa dewasa, Pak. Ini mulai banyak dewasa kok. Ana lihat teman-teman di Libya aja yang dulu kita ente pegang Hasan Al-Banna, ya saya pegang Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita nggak boleh saling menyapa, Pak. Pas mau selesai kuliah jabat tangan kita. Ya, ente tidak seburuk yang saya kira. Ente itu yang negatif mulu, bro. Wah, maka gak pernah mikir ente gimana ente. Iya.
Ya, tadinya kita nggak disalamin, belakangan ketemu jadi ustadz saya. Ustadz loh, kapan saya jadi ustadz loh? Untuk saya salam aja dulu, ente kagak mau jawab. Cuman kita ini nggak mau dendam, Pak. Ya udah, terima teman-teman. Kadang lucu, kita yang dituduh sebelumnya kagak nyalap, kita yang kemudian bela salaf. Ya saya di UIN itu terus terang, Pak, karena Syekh Albani dizolimi, ya kan, dibawa belur, Pak. Di sana Wahabi babak belur, hanya kan kita bela, Pak. Saya salafi ini. Ada teman satu dari NTB, ya, beliau sebenarnya Ikhwanul Muslimin juga, bergabung dengan saya berdua di dalam situ, betul beliau lulusan ilmu hadis Saudi gitu Madinah. Kita berdua juga jenggotan kan, kita yang membela, Pak. Oh, sampai dianggap salafi kita. Padahal giliran ketemu salafi kita kagak dianggap, Pak. Aduh. Begitulah. Ya, begitu. Makanya keberadaan kita bersama mereka itu penting. Minimal mereka nggak gampang begitu amat menyerang, Pak. Kita klasifikasi gitu. Iya, klasifikasi. Baik dari dosen maupun opini ini kan liar, Pak, liar. Ya. Dan tadi teman-teman salafi kita bela dalam kondisi begitu, mereka juga, ya yang ekstrim-ekstrim nggak ada yang benar, Pak, salah semua juga tuh orang. Ya gitu kan ya? Coba aja antum lihat di internet itu, saling mengeluarkan dari salah, kan ribet, Pak. Ini yang mau dibela juga salah gitu kan ya, yang ekstrim-ekstrim gitu. Ini juga yang diserang, ada juga moderatnya. Jadi kita nih bermain di mana sebenarnya? Ini sesuai kondisi, Pak. Di saat kita bertemu teman-teman salafi, kita bela NU. Sampai kita dibilang NU jenggotan loh. Waduh, goyang juga kadang. Jadi kita ini nggak ada benarnya, Pak. Ya, karena selalu dianggap membela yang disalahkan, Pak. Waduh, ya Allah. Ya, saya kadang dapat jadwal khutbah di, mohon maaf, ini direkam tapi nggak apa-apa lah, saya buka-buka. Saya pakai celana panjang, nggak pakai sarung, baru jadi dari belakang. Pakai sarung kek, waduh ya gitu juga, Pak. Masjid NU itu nggak boleh nggak pakai sarung, Pak. Seolah-olah kalau nggak pakai sarung ente kagak ustaz. Waduh, ribet juga kan itu. Jadi kadang kan saya nggak pakai sarung itu karena sebelumnya tahun lalu saya ceramah di situ moderat, Pak. Karena ini imamnya anak-anak Libya gitu. Ya. Lalu pas saya balik, kok berubah jadi masjid? Ternyata teman-teman yang tadi dianggap Wahabi ini, atau teman-teman non NU, Pak, bukan salafi juga, tapi dianggap Wahabi, hanya diusir gitu. Datanglah saya khutbah, waduh ini kok aromanya berubah ini. Sakit lagi saya waktu itu, masih lambung masih berat, waduh kondisi kayak begini. Waduh, ya begitulah. Ya macam-macam gitu. Kita datang ke sebuah musola, kita anggap masih NU, kita kunut, setelah sholat dia udah berubah. Aduh, ente kagak bilang sih tadi, bro. Kasih tahu dong, kita kan nggak tahu, udah tahun sekian kita di situ. Kita kepengen membahagiakan malah salah, Pak, salah identifikasi. Iya. Nah ini tadi udah. Jadi akidahnya, mantap pemikiran untuk Saudi memang Athariyah salaf. Ya mohon maaf ya, kalau di Saudi bak belur juga kelompok-kelompok tradisional di sana. Nah siapa tokoh kiblat mau dalam tanda kutip NU di sana itu dibatasin juga oleh otoritas Saudi. Iya. Alwi Al-Maliki, Syekh Alwi Al-Maliki. Kasihan juga. Itu ribetnya kalau mau pakai istilah mayoritas minoritas. Di sana menang, di sini kalah, di sono jadi waduh. Iya, begitu ya. Ya, jadi kadang ya ngimbangi teman-teman yang ekstrim ya tradisional ini juga, waduh.
Ya, ngelihat postingan saya Ibnu Taimiyah, apa kata gue, lu udah dekot Wahabi. Bro, ente itu katanya mau melawan Salafi ekstrim, ente lebih ekstrim dari Salafi, saya bilang. Bagi ente Ibnu Taimiyah jelek, bagi saya bagus. Tak ada debat, apa bedanya ente sama Salafi? Kita baru debat sedikit, ente udah menghujat Ibnu Taimiyah, menghujat Ono, nggak ada ulama benar. Saya bilang nggak ada bedanya ente sama Salafi yang ente lawan itu sama aja. Ente juga mencela ulama orang. Iya. Saya dari tadi ngomong sama ente nggak ada ulama saya cela. Saya ngerti kedudukan mereka gitu ya. Iya. Makanya dah ini pakai bahasa Arab. Kalau ente memang ahli, kita debat pakai bahasa Arab. Apa sih gunanya itu bahasa Arab katanya? Oh, aduh, parah saya bilang. Kalau liberal ngomong kayak dari tadi gitu. Nih, gitu kan. Lang ente mengerti bahasa Arab sudah seolah-olah ente mufti gitu. Aduh, saya cek Facebooknya, astagfirullah itu ini Pak. Bukan Facebook apa itu udah gak jelas. Iya, influencer. Ya, nama palsu dipakai gitu. Hanya katanya untuk kemudian membasmi Wahabi di medsos. Wah, gitu ya. Nah, jadi nauzubillah kalau kita terlalu ekstrim di satu kelompok, akhirnya tidak adil melihat, apalagi kalau modal ilmu kita cetek itu, aduh, tidak bisa proporsional dalam menilai. Fikih Hambali. Ini yang membuat teman-teman Salafi kadang tidak bijak ketika sampai di selain Saudi. Dia melihatnya perspektif Hambali yang dimaksud pun juga bukan Hambali yang cerdas. Ya. Kadang di fikih Hambali, ya itu masih terbuka, dia udah finish. Seolah-olah sudah ijma. Padahal ya tunggu dulu gitu. Ya mohon maaf, di masjid-masjid NU kalau kita pakai fikih sunnah itu aja udah bikin masalah, Pak. Fikih sunnah loh ya. Belum pakai buku sifat sholatnya Al-Albani, belum. Nah, saya di UKI sana itu ada masjid pernah saya sempat bina di sana. Ya karena kepolosan kali saya pakai fikih sunnah. Ada 6 bulan setelah saya bina, lapor tuh kepada yang mengundang saya itu, ini Ustadz kalau tidak saya anggap ini yang ngundang, saya udah timpukin katanya. Nah ini bapak-bapak ini kadang jadi ragu katanya sama sholatnya selama ini. Waduh, segitu kah gitu kan? Nah, kayak gitu Pak, ya tadi dihentikan. Ya, dihentikan banyak hal. Mau ngomong masalah jin misalnya. Ribetnya di mazhab NU jin itu karomah Pak kalau kerja sama. Sementara kita pakai enggak. Itu ribet. Jadi wah ya Allah, ini Pak itu makanya butuh pengalaman juga gitu. Ya, tidak boleh terlalu polos dengan semangat gitu ya. Membabi buta 45 kagak ngerti lingkungan. Iya. Apalagi tiba-tiba bahas masalah mazhab akidah, waduh, mazhab tasawuf membabi buta, waduh, belum paham mazhab tasawuf, nggak paham mazhab fikih, mazhab akidah, ketonjok dari awal. Iya, ketonjok itu. Nah, tasawuf akhlaki, ya tadi udah bilang rata-rata terinspirasi di buku-bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, walaupun sekali lagi teman-teman Salafi ini nggak mau menyatakan dirinya tasawuf, tapi tazkiyatun nafs, gitu ya, tazkiyatun nafs, akhlak, ya. Dan saya pikir tasawuf tazkiyatun nafs ini perlu dikembangkan di internal teman-teman Salafi, gitu. Karena mungkin semangatnya kritis terhadap yang dianggap bid'ah, ya gitu ya, semangat gitu ya, gitu. Tapi kadang sampai lupa akhlak, sehingga nggak ada ulama yang tepat benar gitu ya. Nah itu, ya saya pikir itu, ya. Sekarang, nah, sampai ke yang tadi itu ya, kok jadi netral Ustaz? Emang sengaja mau dinetralin Pak? Ya kita mau melerai gitu. Masing-masing punya kelemahan.
Ya kan nggak ada yang ideal Pak, nggak ada yang semuanya berusaha. Ya kan, inilah yang terbaik yang kita miliki. Jangan sampai yang kita miliki ini jelek. Siapa jadi yang benar gitu? Padahal ini Islam. Gitu. Nah, menjawab tuduhan dan premi negatif. Tuduhan negatif Wahabi. Menurut Az-Zarqli, nah ini seorang tokoh literasi. Ya, sebenarnya sebutan Wahabi berasal dari lawan-lawan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tadi saya bilang itu adalah framing dari politik Turki Utsmani yang melemah waktu itu. Karena melihat nih gerakan tiba-tiba membesar di daerah Saudi gitu, kayak nggak terkendali, Pak. Gitu ya. Jadi framingnya dari situ, dari rival politik dakwah. Yaitu lawan-lawan yang kebenciannya terhadap beliau mencapai puncak ubun-ubun karena dakwah yang beliau sampaikan tidak pernah kunjung padam. Ya, dalam tanda kutip dianggap melemahkan Turki Utsmani. Iya. Nah, dakwah yang merupakan panjang tangan dari dakwah para ulama sebelumnya, dakwah yang menghidupkan serta menyegarkan kembali ajaran dan sunnah Nabi Muhammad. Kalau di bab akidah Pak yang sensitif dengan mitos, ini memang Pak. Ini. Iya. Kita di sini terlalu banyak campur aduk antara mitos dengan apa itu Pak ya. Iya. Dan semua itu dianggap cocok sama tasawuf yang mutlak. Mitos nih kayak tadi karomah kan. Iya, versinya karomah, versi kita jadi nggak terlarang Ustaz belajar sama jin. Nabi Sulaiman aja kerja sama jin. Dia bosnya. Jin anak buahnya. Masalahnya ente jadikan jin bos, ente anak buah. Ya gimana? Beda kelas, Bro. Itulah ribetnya itu. Ya, jadi masuk di mazhab-mazhab ini butuh ya. Ada yang jual beli jiman, jual beli keris, hodang. Masuk ke bab itu Pak berat. Ya. Butuh. Makanya dakwah di ini kalau mau profesional memang harus dalam Pak, pengetahuan dulu untuk ngambil celahnya itu. Iya, tidak boleh berarti tidak dakwah enggak, tapi butuh ke dalam, makin dalam kita makin bijak, kita makin gampang memainkannya insyaallah dengan taufik dari Allah. Iya. Ya di Turki saya lihat mirip sama di Indonesia sini tuh kuburan, nisannya lebih tinggi, setinggi saya Pak nisan di sana. Indonesia nisannya masih sampai di pinggang Pak. Iya. Di sana, nisan kuburan coba setinggi kita itu batu-batu ininya. Nah memang di sana tasawuf kenceng juga. Bahkan masjidnya berundak-undak Pak. Naik di sini sebagian, sini turun, sana naik lagi. Ya, Hagia Sophia aja begitu, 3 tingkat. Saya lihat berasa banget nuansa torekatnya di masjid-masjid Turki. Ternyata itu ditempati khalwat dulu, khalwat, zikir-zikir, kayak gitu. Iya, ada ininya. Jadi ya. Pencetus pemantik. Sementara itu para penguasa Turki yang menyebut diri sebagai dinasti Khilafah Utsmaniyah menjadi gerah dengan munculnya sebuah negara yang semakin kuat di Jazirah Arab akibat keberhasilan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang didukung oleh Imam Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud inilah yang tokoh politik Saudi. Nah ini tokoh dakwah berkolaborasi. Ya. Nah, jadi insya Allah dengar itu kenapa ada framing negatif gitu ya. Ya kan ini masalah politik. Dan mulai terimbangi hari ini karena di Indonesia lulusan Saudi udah mulai banyak. Ya, makanya ya ini melerai dua kelompok ekstrim kokoh, Salafi dengan kokoh ya tradisional ini yang kencang juga. Yang dibela salah, yang menyerang juga egois. Aduh, ya Allah. Ya. Ya. Tapi saya dulu pernah mendengar katanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu pasti tangan Inggris. Ya. Tangan Inggris. Oh siapa aja bisa menuduh Pak. Iya. Turki Utsmani kan hancur gara-gara orang Yahudi ini menyamar masuk menguasai politik di Turki. Jadi tuduhan itu tuh bagian dari tadi itu. Nggak boleh juga sembarang didengar Pak. Iya.
Jadi itu framing lagi saya bilang gitu ya. Ya, walaupun nanti belakangan ada kedekatan dengan Amerika gara-gara waktu itu Irak di bawah kepemimpinan siapa? Ya, Saddam Hussein dianggap mengancam, Pak. Makanya Saudi berlindung ke sono. Ya itulah politik begitu, Pak. Ya. Nah, kita lanjut pengakuan objektif. Ulama Andalus secara putih menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah seorang mujaddid pembaharu abad 12, abad 20 Masehi. Seharusnya begitu, Pak. Akui dong. Mereka menulis buku-buku tentang beliau, di antara para pengarang yang menulis buku tentang Syekh adalah Ali Tantawi. Nah, ini seorang sastrawan Mesir, Pak. Bahkan nulis tentang Indonesia karena pernah kesini, ya hanya beberapa hari jadi buku satu. Berbahasa Arab bukunya ini, promo bagus untuk Indonesia. Syekh Ali Tantawi itu Indonesia, ya ke puncak gitu ya. Di ya. Saya juga belum baca buku itu. Beliau menulis buku tentang silsilah tokoh sejarah. Di antara mereka terdapat Syekh Muhammad bin Abdullah dan Ahmad ibn Irfan gitu ya. Jadi insya Allah kalau di Orchid ini itu udah mulai netral gitu ya. Paling teman-teman yang mudah-mudahan misalnya seiring dengan waktu kita bisa objektif, mereka juga udah mulai melihat langsung, tidak menakutkan yang ada di benak mereka tentang itu. Iya. Nah, sampai di sini tentang nah sekarang kita lihat kontribusi kerajaan Saudi Arabia terhadap Islam. Terus terang, kalau antum ke Saudi, ke Masjidil Haram, antum akan kagum bagaimana habis-habisannya Saudi membiayai Masjid Nabawi kita. Itu Pak, kalau mau ini enggak dalam artian enggak egois dalam beriman gitu ya. Dia bisa. Indonesia kontribusinya berapa nih? Turki berapa? Hari ini kan? Ini kita bangun bersama, ini kan milik kita bersama, bukan gue doang gitu. Tapi enggak, Saudi enggak mau. Dah, aku urus aja gitu. Nih ya, susah mencelaknya Pak, semuanya maksimal. Saudi doang yang mengklaim. Ya, makanya kalau di sana Ramadan begini, yang nyari orang mau buka itu orang-orang itu Pak. Nanti di sana aja, atau saya kasih uang ntar ya, makan di sini. Gitu Pak, kita jadi raja kalau Ramadan gini. Di Indonesia kalau kita datang ke masjid orang kan, kita baru datang, mata orang itu udah curiga sama kita. Datang nih orang, ada makanan nggak gitu? Di sana saya capek ini sama saya ini atau begitu Pak. Wah, kalau di sini dia bisa begitu, wow luar biasa gitu kan ya. Sampai di orang, nah sini buka gitu ya. Iya. Iya. Nah, pelayanan haji dan umroh itu luar biasa Pak. Betul-betul habis-habisan gitu. Ya, di musim haji air mineral, makanan diobrol Pak, itu di pinggir jalan. Ya. Kita pergi masjid aja, datang orang Pak mobil lempar sajadah. Dulu sih Indonesia, pun sajadah apa? Di masjid gitu. Ya. Nah, padahal itu jauh dari Masjidil Haram 10 kilo. Ya. Nah, tiba-tiba ada yang datang lagi, buka kaca mobilnya. Indonesia, yuk. Ya. Lempar lagi apa gitu kan. Jadi oleh-oleh tutan. Ya, jadi bolak-balik aja ke masjid begitu 20 hari. Ya. Tiap hari satu, wow mantap. Kita mau beli oleh-oleh. Nah, di setiap masjid Saudi yang ada jemaah dari haji dari seluruh dunia, di setiap pintu ada korma, ada susu. Jadi ketika kita pergi sholat, ambil waktu sholat, minum dulu, makan gitu. Iya, jadi ini udah begitu. Menghina Saudi gimana sih dia tuh udah dilayani begitu masih menghina aja gitu kan ya. Ya, jadi walaupun ya kita tidak menyatakan Saudi bersih gitu ya, tapi menjelek-jelekkan mulut itu nggak adil gitu. Ya, jadi pelayanan haji dan umroh. Hari ini umroh luar biasa. Sampai di Makla gitu ya, di Kaf itu. Ya, sampai yang ngantar umroh nggak boleh 2 kali selama Ramadan. Saudi bilang jangan, satu-satu aja masuk gitu, sekali
karena tadi kuota lagi penuh gitu. Iya. Ya. Mungkin di zamannya saya itu ya, nanya mungkin politik gitu. Kalau bukan tentang Saudi itu yang kelihatan negatif kita. Misalkan di sini, kalau Saudi itu adalah tangannya Amerika gitu. Tangannya Amerika. Memang yang dilihatnya negatif mulu Pak. Iya. Itu politik apa? Politik. Ya, politik. Bahkan mazhab yang kayak Syiah sama Khawarij itu politik awalnya, belakangan jadi akidah. Gitu. Jadi itu biasa Pak. Memang di politik itu, mohon maaf ya, jangan baper. Harus siap, karena yang ada kepentingan abadi, bukan gitu ya. Di politik sekali lagi itu, jangan terlalu baper di politik. Antum kalau terlalu serius di politik itu terlalu. Nah, kita harus kenapa? Karena fleksibel banget tuh dunia politik tuh. Iya, makanya siasa syariah, politik Islam itu juga nggak boleh terlalu, mohon maaf ya, masuk walak barok di situ jangan. Iya, apalagi era ini bukan era politik Islam, ini era demokrasi di mana kita masuk meminimalisir keburukan, Pak. Belum memasukkan unsur baik, belum. Kita hanya meminimalisir. Nah, gitu ya. Saya jadi nih. Iya. Melihat kondisi Israel Palestina, Iya. negara-negara Arab Iya. yang memang dikuatir itu sedikit Ustaz. Itulah orang bilang. Jadi inilah bukti kita lemah. Masa Israel gitu kan ya, dikelilingi sekitarnya orang-orang Islam, hanya bisa makanan aja susah masuk. Saya syukurnya itu sekarang karena pesawat udah masuk, lalu di paket itu dipakai ini masuk ini dibagi, itu lumayan tuh. Israel nggak bisa ngapa-ngapain, Emirat ngirim ya kan, ya lalu Mesir ngirim lewat udara gitu kan ya. Satu sisi membahagiakan, tapi baru segitu isanya mah. Ya. Nah, sekarang kita lihat dua, percetakan Quran. Ya, ini yang paling terkenal Pak, percetakan Quran. Saya kadang di Masjid Nabawi itu kalau ada waktu tertentu saya periksa. Di Sulawesi itu ada 3 suku, ada Bugis, Makassar, Mandar. Sampai Quran cetakan Saudi ini percetakan terjemahan bahasa Mandar, Bugis, Makassar ada Pak. Bukan bahasa Indonesia doang, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Cetakan Saudi. Kadang-kadang itu saya iseng-iseng Pak, bahasa Tamil, bahasa Thailand, macam-macam cetakan di Masjid Nabawi itu periksa-periksa mushaf itu ada semua Pak. Ya, itu Saudi. Ya. Makanya setiap haji pulang itu kan dibekali tuh Quran besar tuh, dibagi cetakannya cetakan maksimal gitu, sampai harus belajar ke Eropa percetakan internasional tuh. Dibagi gratis. Nih ya. Nah, sekarang ada lagi selain mushaf cetakan Saudi, ada lagi cetakan untuk buku-buku hadis. Ini lagi naik di eranya Raja Salman itu. Lagi di nanti akan ada pembagian kayak tadi itu jemaah haji dapat buku-buku hadis, terjemahan berbahasa Indonesia untuk orang Indonesia gitu ya. Iya. Walaupun hari ini Saudi agak krisis gara-gara perang dengan dengan Syiah Yaman itu dulu itu ya, Houthi. Iya. Sempat tergerus dananya. Iya. Makanya dikembangkanlah wisata-wisata itu untuk nyari dana itu. Wisata ya, yang mengarah ke Saudi yang baru, yang kayak mulai keluar dari frame sebagai negara yang kokoh Islamnya itu. Iya. Nah, kita lihat aspek pendidikan ya. Ini sekali lagi bukan membanggakan Saudi Pak. Cuma karena ada frame negatif tadi itu makanya kita bahas kebaikannya gitu ya. Beasiswa studi S1, S3 untuk seluruh dunia Islam. Ya, jadi Jami' Imam itu yang kayak UIN-nya Jakarta sini itu rata-rata fokus orang internal Saudi, walaupun menerima sebagian kecil untuk luar Saudi.
Gitu ya. Di antara lulusannya itu kalau nggak salah almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Nah, itu Saudi. Untuk S1 S1 ini. Banyak alumni. Yang dikhususkan untuk orang luar itu memang Universitas Islam Madinah. Itu orang luar memang, Pak. Orang luar. Seluruh dunia. S1, S3 itu memang dikhususkan orang luar. Ya. Bahkan kalau mau dibilang Universitas Islam Muhammad bin Saud itu adalah universitas agama Saudi yang dalam tanda kutip dosen-dosennya Ikhwanul Muslimin. Makanya alumni Jamiah Imam ya Saudi itu kalau balik ke Indonesia ya tidak terlalu bermasalah. Karena bukan gaya salafi yang mentahzir. Ya, bahkan disebut Universitas Muhammadiyah yang pusatnya Libya itu sebagai kotorannya Ikhwanul Muslimin oleh, mohon maaf teman-teman yang terlalu ekstrim. Ya, saya baca penelitian di situ. Saya nggak kayak yang belajar halaqah giliran ngomong saya kutub langsung kayak saya kutub itu kayak bukan orang Islam, Pak. Hasan Albana kayak bukan orang Islam. Jadi kadang juga saya lihat ya Allah ini mempertanggungjawabkan hal kayak begitu, menghina-hina ulama gitu kan ya. Mana itu? Walaupun ya belakangan banyak sadar juga setelah dia ngerti gitu ya. Ya jadi ini saja ini Universitas Saudi ini ya Saudi yang khusus Jamiah Imam pusatnya Libya aja itu ada 3, Pak. Ada di Amerika kayak Libya itu, ada di Jepang, ya Jepang. Yang pernah mengajar di Libya Jepang itu Ustadz, nah, pimpinannya Wahda Islamnya Ustadz Zaitun Rasmin, nah itu pernah ngajar di Jepang, ya. Oke. Atas agama di bawah kedutaan. Jadi satu-satunya kedutaan negara yang punya apa istilahnya itu divisi khusus untuk Islam hanya Saudi. Antum cari Mesir, Uni Emirat Arab apa kagak ada yang punya. Ya, dan di bawah atas itulah ada namanya Libya. Selain itu banyak direkrut dai-dai Indonesia yang menjadi pegawai negeri Saudi, Pak, dengan gaji lumayan. Ya, saya cek tuh terakhir 15 jutaan per bulan. Inilah yang disinggung nanti oleh, mohon maaf teman-teman, NU bahwa dai Salafi Wahabi itu kaya. Iya, yang masuk itu. Ya, dianggap kita katanya ini ceramah itu nggak ada susah gitu ya. Itu ya, pernah dengar kali itu ya. Ya, disebutkan oleh siapa itu? Ya, yang sangat benci Salafi. Nggak tahu yang membenci, mau dibenci sama-sama. Sama-sama ekstrim gitu ya. Nah, dai profesional Saudi. Dan banyak di setiap daerah itu. Rata-rata lulusan alumni Saudi, alumni Libya gitu ya. Rata-rata kaya emang, Pak. Ya, ada adik kelas saya Libya yang jadi dai itu mapan semua hidup. Jadi 12 juta Pak tiap bulan. 12 juta. 16 juta. Penghargaan bergengsi bagi setiap pendidik muslim pihak King Fahad Awad. Ya, jadi kalau ada peneliti di dunia Islam, ya, begitu mencolong karya intelektualnya akan dihargai dengan penghargaan bergengsi oleh atas King Fahad Awad ini. Qardawi pernah dapat ini. Ya, dari lintas mazhab. Syekh Hasan Ali An-Nadawi pernah dapat itu. Ya, dan banyak intelektual yang karya tulisnya bermanfaat untuk dunia Islam. Tidak hanya Saudi menghargai yang afiliasi salaf doang, enggak, dari semua afiliasi selama dia Ahlussunnah. Ya, selama Ahlussunnah. Ya. Jadi saya ngelihat Saudi itu justru
profesional, Pak. Ya, yang Anda lihat kadang nggak profesional, kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip mengklaim Salafi itu. Oh, itu temannya doang tuh diambil. Ya, padahal Saudi sendiri secara kelembagaan, ya proporsional versi saya. Ya. Nah, pembangunan masing-masing di seluruh dunia Islam. Itu salah satu jasanya Saudi itu. Banyak masjid dibangun oleh dermawan Saudi. Ya, termasuk Wami, ya dia. Ini kan ini masjid Wami. Ya kan ya. Soalnya masjid yang Empang Wami lagi. Walaupun di sini masih Emirat ini. Ya kan? Emirat. Ya. Ya, baru belakangan orang Indonesia bikin masjid di Indonesia di Gaza, di Palestina. Masjid Indonesia, Masjid Jokowi di mana itu? Ya, Emirat kalau nggak salah gitu ya. Mulai begitu, Pak. Mulai ada masjid di Indonesia. Ya kan? Dan kita ini sebetulnya kagak miskin, Pak. Enggak miskin. Cuman belum tertata doang gitu ya. Nah, donatur swasta sampai hari ini orang-orang kaya Saudi masih sering bangun masjid di mana-mana, musola gitu ya. Ya, jadi disebut Wahabi, kayaknya nyata. Iya. Nah, makanya ya kelompok-kelompok yang selama ini framing udah mulai kayak kehabisan energi juga karena ini normal. Yang terakhir dikhawatirkan itu artis hijrah, ya kan? Artis hijrah, ya kan? Artis hijrah. Gitu. Versi kita bagus, versi teman-teman, nah itu mah Wahabi katanya. Racun banget Wahabi. Ya, seolah-olah kalau orang dibilangin Wahabi mati karir dakwahnya. Gitu ya. Iya. Nah, sampai di sini itu mungkin sedikit banyak ya peran-peran Saudi dalam hantaran ini Wahabi yang disebut Wahabi itu gitu ya. Ya, yang nyata Pak di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di Turki, di seluruh dunia Islam. Ya. Seluruh dunia Islam itu. Nah, oke. Dan backup dakwah salaf dari situ. Walaupun tadi saya bilang salaf dengan kolaborasi kayak Ikhwanul Muslimin dengan Muhammad Jami Imam ada. Iya. Dan itu adalah Jamiah Madinah termasuk pendirinya Syekh Yusuf Qaradawi. Bin Baz. Jadi bertengkar tuh anak gue dibawa, bos kerjasama bikin universitas. Ya, aneh juga. Iya. Itu nggak ketahuan tuh. Iya. Ketika buku-buku Syekh Qaradawi dilarang masuk Saudi, ya. Jadi siapa masih salah Bin Baz? Ini ada catatan nih supaya buku antum bisa masuk nih. Syekh Bin Baz itu diakui oleh semua afiliasi, Pak, termasuk NU. Ya, karena orangnya jujur. Ya. Semua yang pernah ketemu beliau, walaupun beda pendapat, selalu dekat sama Syekh Bin Baz. Itu kayak guru bersama itu, Syekh bersama sama kelompok. Iya, Bin Baz. Iya. Dan beliau inisiator bersama beberapa ulama diantaranya Qaradawi untuk pembangunan Jamiah Universitas Islam Madinah. Jadi anak kita tuh seharusnya kita dikenal semua dua kelompok ini supaya proporsional, jangan saling sikut-sikut gitu. Ya. Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu salah satu kelompok moderat pengaruh Muhammad Abduh. Beliau pas di sana Darwis itu kan ya, kagum dengan Al-Urwatul Wuthqa-nya Muhammad Abduh. Ya, walaupun tarik menarik juga di dalam, ada yang salaf, ada juga yang tradisional. Iya gitu. Iya. Tapi umumnya beliau kagum dengan dakwah Muhammad Abduh ini. Ya, walaupun Syekh Muhammad Abduh sendiri ya dalam akademik seringkali dianggap kelompok yang akomodatif antara Barat dengan Islam. Iya.
Dan inilah yang membuat lahir dari Madrasah Muhammadiyah itu kelompok liberal. Nah, kelompok literalnya kanannya Syekh Hasan Albani. Termasuk Syekh Albani itu. Karena di majalah Al-Urwatul Wuthqa khusus bab hadis Syekh Albani yang nulis. Gitu. Syekh Albani yang nulis. Termasuk kenapa kemudian tafsir fi dhilalil Qur'annya Syekh Qutb itu beliau dikasih panggung di Al-Urwatul Wuthqa untuk nulis. Gitu awalnya. Jadi Syekh Albani di situ, Qutb di situ. Jadi orang itu sering paket. Kakak bertengkar awalnya. Iya. Belakangan setelah punya pengikut, baru murid-murid ini bertengkar di bawah gurunya ngomong agama itu. Termasuk mujahid Afghanistan. Iya. Nah, siapa tokoh jihadnya Afghanistan? Abdullah Azzam. Ya. Abdullah Azzam. Dan Syekh Qardawi kalau ketemu Syekh Albani, ya, Syekh Qardawi selalu nanya hadis, makanya dihargai sama Syekh Albani karena dianggap menghormati keilmuan Syekh Albani. Walaupun nanti ketika beliau mentakhrij hadis halal haramnya, ada beberapa yang dalam tanda kutip kalau Syekh Albani nggak setuju dianggap doi hadisnya, nah itu Syekh Qardawi juga balik bikin ya, tahrij hadisnya kayak gitu. Yang sedikit ada clash itu Syekh Sabiq sama Syekh Albani. Ya, karena termasuk yang gemar mengajarkan fiqh sunnah itu adalah Syekh Albani awalnya. Lalu belakangan ketika beliau mapan di bidang hadis, dikasihlah tahrij hadis dikirim ke Syekh Sabiq. Syekh Sabiq dianggap oleh Syekh Albani tidak menghargai masukan-masukan hadisnya. Akhirnya berdebat tuh orang. Nah, lahirlah buku namanya Tamamul Minnah, penyempurnaan nikmat dari Allah, melengkapi fiqh sunnah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk di sini. Saya tidak mengangkat Al-Azharnya, ya, walaupun alumni Al-Azhar besar peranannya di dunia Islam. Karena hingga hari ini masih tetap Al-Azhar juga dianggap sebagai kiblat utama intelektual Islam. Ya, jadi beda nuansa akademik Saudi, nuansa akademik Al-Azhar Mesir itu beda. Hari ini di Al-Azhar sedang terjadi apa istilahnya itu persaingan ketat antara pendekatan salaf sama pendekatan Asy'ariyah. Jadi ya, jadi buku-buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Syekh Ibnu Taimiyah dijual bebas di jalan-jalan. Dijual bebas di jalan. Di saat yang sama buku-buku pergerakan kayak Syekh Qutb Hasan Al-Banna dibatasi karena politik. Makanya kata dia kemarin ada pameran internasional, beli buku Ikhwanul Muslimin itu harus sembunyi-sembunyi, Pak. Iya. Walaupun ya terus terang Ikhwanul Muslimin di Mesir itu babak belur, tapi dari situ keluar karena tertekan secara politik. Termasuk Qardawi, Pak. Kenapa dia lari ke Qatar? Karena di Saudi ditangkepin, lari ke Qatar. Iya. Nah, jadi peranan dua grup ini, grup Saudi ya yang disebut tadi Wahabi dengan Mesir Al-Azharnya dengan kemudian pergerakan Islamnya Ikhwanul Muslimin emang dominan di mana-mana. Dan saya udah bilang ke antum tadi, kayak Saudi afiliasi Universitas Muhammad Ibnu Saud sampai ke Indonesia jadi bagian dari Ikhwanul Muslimin dengan akidahnya salaf enggak masalah. Nanti belakangan bermasalah ketika halakoh ya ini mengatasnamakan salaf mulai ekstrim, di situ mulai beda. Ya makanya ketika Ikhwanul Muslimin hadir di banyak negara, ya dia nggak ngotak perbedaan mazhab, Pak. Termasuk perbedaan akidah kagak diotak-atik, perbedaan tasawuf nggak diotak-atik, karena dia siap bekerja sama dengan siapapun selama untuk dakwah.
Nah gitu ya. Jadi lebih dalam tanda kutip ramah lingkungan walaupun gak ramah secara politik. Yang terancam penguasa-penguasa di banyak negara, Pak. Karena selalu menjadi dalam hal itu pula kenapa mereka kadang dituduh khawarij oleh afiliasi salafi tertentu. Gara-gara dianggap melawan negara, padahal kagak melawan negara. Dia hanya memanfaatkan demokrasi untuk menawarkan Islam sebagai solusi. Jadi agak-agak kompleks kan masalah itu sebenarnya. Tapi ya dengan merunut dikit begini mudah-mudahan ini sedikit menjadi bagian dari upaya untuk saling mendekat kayak gitu ya. Dan sekarang saya lihat udah mulai ya, saya sendiri ngelihat teman-teman Lipia, teman-teman ini yang berteman sama Facebook itu mulai akhirnya fleksibel. Ya, banyak yang tadinya kenceng Pak. Seiring dengan bacaan, seiring dengan ini mulai saling menghargai. Ya, dan itu tidak berarti saya kehilangan identitas kagak. Ya, saya mau ikhwani, mau salafi, nggak masalah. Yang penting antum saling menghargai aja. Ya, mengerti pendapat antum di situ di akidah, pendapat ini di fikih, pendapat ini di tasawuf gitu. Sekarang udah jam berapa ini? 11.54 atau jam 12. Dipercepat dikit ya biar antum ya, kita semua nggak terlalu. Nah ini tujuan tarbiyah. Ini sekedar ini saling mengenal. Nah ini disebut kaum tarbiyah. Nah ya gitu ya. Dan itulah nama resmi. Iya sebelum nongol PK, PKS kalau di Indonesia ya, karena nanti beda lagi di Aljazair, beda lagi di mana-mana. Tapi prinsipnya sama. Tujuan tarbiyah adalah sarana ibadah, penegakan khilafah. Ini Pak yang bikin tuh selalu kontroversial. Ngomong targetnya khilafah tapi gak gembur-gembur kayak Hizbut Tahrir kagak. Kalau Hizbut Tahrir teriak-teriak khilafah. Kalau ini silent. Makanya ketika hadir di negara-negara kayak Indonesia disebut punya hidden agenda. Bahaya ini bisa curiga gitu. Itu ya. Nah, oke, saling kenal sesama, mendekatkan muslim-muslim seluruh dunia. Kayak target kepemimpinan dunia, Ustadziyatul Alam, penegakan syariah Islam. Oh, ini yang semua yang bikin tuh dicurigai Pak itu kepada muslim. Karena masuk langsung ke substansi politik dengan membawa semangat ruh Islam. Hal yang kayak Saudi tadi dengan perannya di bangun masjid, ya ngundang seluruh mahasiswa belajar gitu, tidak terlihat ada agenda politik. Makanya lebih diterima. Yang ada dalam tanda kutip, terutama afiliasi tadi salafi gitu, mulutnya itu yang terlalu kepedean. Akhirnya di mana-mana dianggap datang ke rumah orang tapi teriak-teriak. Nyalahin itu, nyalahin ini. Bro, bertahap. Jangan langsung ente datang pok salah. Yang benar yang mana? Ya, yang terdengar bid'ah. Ya, benar ada sunnah, tapi sunnahnya jangan kedengaran, yang dengar bid'ahnya. Waduh, ini sempit banget rasanya Islam itu. Kayak gitu. Ya. Padahal Syiah dengan diam-diam dengan takiyahnya masuk kemana-mana. Bilang ini ajaran baik, tapi dipromosikan dengan cara ekstrim. Ini ajaran buruk, dipakaikan apa itu sistem takiyah, masuk kita nggak tahu, Pak. Kenapa nggak begitu Jaya antum saya bilang, ya kan? Kenapa nggak pakai begitu? Antum pakai takiyah dikit lah deh, jangan terlalu kepedean yang benar, harus diteriakin, jangan Pak. Nah itu ya, ini sekedar masukan juga. Walaupun ya tidak yang begitu doang ya, ekstrim gitu kan ya. Nah, banyak kok yang tidak terdengar suaranya proporsional gitu. Itu ya. Dan ini pula alasan kenapa kayak Ikhwanul Muslimin itu lebih mudah diterima di mana-mana, Pak. Karena dia nggak teriak-teriak masalah itu. Iya. Oke, perangkat-perangkat tarbiyah. Jadi kalau di Ikhwanul Muslimin itu ada namanya usrah. Di usrah ini artinya keluarga. Iya. Nah, ada liko pertemuan pekanan. Ya, cari tempat-tempat yang tenang. Ya, terutama di pasca masuk ke politik. Ya, sebelum era politik. Ya, jadi lebih ke pokoknya spiritual Islam. Makanya banyak era itu
yang ruhiyahnya cakep. Ya, siap di tantangan dakwah gitu. Ya, bukunya Tazkiyatun Nafasnya tadi Said Hawa apa gitu. Ya, terasa banget gitu. Pokoknya lebih ngarah ke dalam tanda kutip pengokohan tasawufnya. Ya, Tazkiyatun Nafasnya. Nah, makanya banyak yang simpati waktu itu karena merasa nyaman, Pak. Nah, liko di masjid, di rumah anggota salah satu anggota liko. Lalu lama-lama kadang ada waktu tertentu ya yang grup liko ini manggil rata-rata keluarganya untuk ngumpul di tempat-tempat rekreasi ya, sehingga itu mendekatkan gitu, jadi besar gitu ya. Lalu ada namanya katibah. Katibah apa itu? Beberapa grup usroh ini, liko grup sana, liko grup sini, liko grup sana dikumpulin satu tempat untuk Lailatul Katibah namanya. Anak kadang juga dulu membina kayak gitu tajwidnya gitu ya, kasih taskif, ya. Nah, tujuannya apa? Nah, belakangan disebut mabit, ya, nggak lagi terbatas usroh berapa. Ada mabit di sono, ngumpul, mana bilang malam bina iman dan takwa. Ya. Walaupun hari ini udah mulai nyusut ini, dan ini harus di refreshing sebenarnya. Pengukuhan orientasi semangat ibadah mutabah. Jadi peserta masing-masing megang itu checklist puasa sunnah, ya kan, sholat sunnah, sholat wajib, infak, riyadhah, olahraga, ada Pak mutabahnya dan dilaporkan ke tingkat paling atas gitu. Jadi ini kayak universitas apa ya, pergerakan yang terstruktur. Makanya ditakutin dan bikin kontribusi seperti antum tadi. Itu memang apa ya, pembinaannya mantep ya di era sebelum era politik ya, dan ini sekali lagi perlu refreshing untuk mengembalikan lagi supaya nggak dominan politiknya, akhirnya banyak anggota yang tidak merasakan lagi itu ketenangan jiwa akibat terlalu banyak unsur politiknya dominan gitu. Tahajud, zikir, tadabbur, pengembangan pola pikir secara luas. Nah ini rihlah, ini rihlah beda lagi. Dunia sih fisik. Kalau tadi berisi spiritual, ini fisik, ya. Rihlah merupakan prakatarya yang memiliki kedudukan sangat penting untuk menciptakan iklim sosial. Jadi kita nggak terlalu formal mulu, keluar dong masing-masing biar lebih santai gitu ya. Nah, seharian penuh 2 hari, 3 hari, mukhayyam, ini lagi berkemah. Ya. Gabungan antara usrah, ya, katibah plus rihlah sekaligus mukhayyam, keluar ke tempat terbuka ya. Sampai tingkat internasional ya, jadi ada mukhayyam internasional, ada mukhayyam lokal, ada mukhayyam, sehingga terjalin dibahas masalah-masalah yang terjadi di masing-masing wilayah, di masing-masing rayon, di masing-masing negara. Apa yang sedang terjadi gitu, bagaimana solusi itu siap membantu antar masing-masing ya. Nah ini yang saya bilang tadi, tidak dimiliki dalam tanda kutip oleh universitas kayak Saudi, Universitas Al-Azhar yang bermain di wilayah intelektual. Walaupun pemainnya nanti mereka-mereka itu lulusan Al-Azhar, lulusan Saudi. Ya. Daurah, ya. Ada nadwa, ada muktamar. Nah, itu perangkat-perangkat tarbiyah di dalam Ikhwanul Muslimin. Ya, sekedar wawasan untuk mengenal gitu ya, bagaimana di sana bermain, bagaimana afiliasi Saudi. Nah sekarang perpaduan antara jalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Ya. Belakangan muncul namanya Syekh Muhammad bin Surur. Wah ini sekarang ini kalau orang oleh teman-teman Salafi dilabeli Sururi, habis deh. Sama kalau orang bilang Wahabi gitu. Kalau Salafi bilang Sururi, habis tuh. Ininya dia di salah. Itu Sururi. Ya. Makanya antum cek kata Sururi di internet itu jelek semua, nggak ada yang bagus. Nah, cuman saya kepengen menetralkan itu karena ini lawan politiknya yang ngomong begitu. Ya. Perpaduan tidak salah gunakan sang kontemporer. Nah, tadi udah bilang kalau di tingkat intelektual Jamiah Imam, ya, Universitas Saudi agama resmi itu perpaduan antara salaf sama
pergerakan. Ya. Sebelum lahirnya kelompok kayak Abdullah Muhammad bin Surur ini. Nah, kita lihat. Beliau adalah Muhammad bin Naib bin Zain al-Abidin bin Surur. Aslinya orang Suriah. Sempat bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Ya. Lalu Ibnu Surur beberapa waktu tinggal di Kuwait. Ya, lalu beliau bikin percetakan namanya Darul Al-Arqam, kemudian pindah ke Saudi dan hidup tinggal di sana sebagai dai bersama sekelompok dai, ya, afiliasi Ikhwanul Muslimin, ya. Di sana beliau bendera yayasan kebaikan, muasasah khairiyah. Jadi kayak lajnah daimah di sini. Ya, lajnah khairiyah. Ya. Sehingga banyak dai yang dididik melalui beliau gitu. Belakangan beliau ke Inggris dan meninggal di sana. Ya. Namanya Sururiyah. Beliau di sana bikin lembaga namanya Muntadah Islami, majalah Sunnah, ya, ini majalah Salafi itu Sunnah, majalah Al-Bayan. Ini internasionalnya majalah Al-Bayan. Saya sempat dulu pas kuliah sering baca ini karena majalah internasional, majalah Al-Bayan. Kelompok Salafi Haraki Saudi Arabia. Tadi Nabi ngomong dikit ini Universitas Imam Suhud, Universitas Islam Negeri Saudi Arabia. Kalau afiliasi Salafi itu, walaupun alhamdulillah banyak yang mulai moderat itu Jamiah Universitas Madinah. Nah, di situ memang pembinaannya. Iya. Di sana ada Muhammad Kutub, saudara saya Kutub. Ini buku-bukunya juga saya termasuk beberapa saya baca itu. Iya, nanti dari sini lahir penulis Syekh Dr. Safal Al-Hawali, nulis tentang Al-Ilmani, sekularisme di dunia Islam. Masih dekat dengan pergerakan. Nah, ada kaum muslimin Saudi hari ini ditangkap Dr. Saman Al-Auda. Jadi akidahnya akidah salaf, tapi pergerakannya Ikhwanul Muslimin. Nah, ya, di sini buku-buku jadi Gramedia banyak banget itu. Buku Salman Auda itu dicetak habis-habisan karena banyak ini. Nah, walaupun kadang mengkritik misalnya Ikhwanul Muslimin versi Mesir, ya, karena beda. Termasuk waktu itu gurunya Syekh Qardawi Muhammad Al-Ghazali, ya gitu ya. Ada perbedaan orientasi di saatnya nanti saya terangkan karena itu menyangkut masalah intelektual, tidak lagi pergerakan. Ya. Nah, kadang saya pas ceramah-ceramah singkat itu saya kasih bocor-bocoran ya, karena afiliasi Mesir itu dengan Muhammad Abduh tadi saya katakan itu adalah madrasah akomodatif antara bagaimana Barat melihat supaya Islam rasional, walaupun dalam tanda kutip kadang mengorbankan beberapa prinsip Islam, ya. Nah, kayak riba yang haram cuma riba tertentu, tidak semuanya. Itu yang tadi bilang kayak liberalnya lahir dari situ, ya. Dan tentang liberalisasi, anak termasuk concern juga di situ. Karena melihat di mana sih menyimpangnya itu akal sama wahyu itu. Nah, termasuk yang grup warga saya sedikit hari ini posting itu tentang liberalisme Islam itu. Nah, Indonesia. Siapa-siapa yang masuk kelompok berang Salafi Haraki? Al-Irsyad. Ya, makanya Al-Irsyad lewat As-Surukati itu lembut pendekatannya. Sampai kita tidak dengar malah Al-Irsyad itu. Saya kecil tuh di Sulawesi Selatan ada beberapa kantor Al-Irsyad di kabupaten saya. Tapi tidak terdengar, misalnya lebih terdengar Muhammadiyah yang anti tahayul bid'ah apa itu dibanding Al-Irsyad. Nah, ada Ihyaut Turath ya. Ini juga nggak terlalu terdengar hari ini ya. Ini yang melahirkan pesantren Ibnu Taimiyah di Bogor, Ma'had Aisyah ya, tempat Umi ngajar itu. Nah, ini Ihyaut Turath Salafi juga. Ya, tapi lebih lembut walaupun masih kenceng-kenceng juga. Nah, Hasmi, Haraka Sunniyah. Nah, ini Salafi jelas ini. Ini lebih dekat ke teman-teman Ikhwanul Muslimin, PKS dibanding ke teman-teman Salafi. Karena sama-sama disururikan. Sururi. Iya, Wahdah Islamiyah, fase berikutnya. Alhamdulillah saya termasuk merasakan bagaimana Wahdah Islamiyah lahir. Dan sempat kenceng Salafinya dulu. Sempat gitu. Jadi kenceng gitu. Oh, luar biasa gitu. Tapi belakangan setelah kemudian mulai saya ingat sekali ya.
Nah, karena di kelas saya itu yang Wahda Islami ada 7 orang. Ya. Sementara saya dipandang sebagai Ikhwanul Muslimin waktu itu. Itu yang tadi saya bilang itu. Salam gak dijawab. Tapi belakangan kemudian ini akhirnya sekarang Wahda Islamiyah dianggap sururi juga oleh teman-teman Salafi. Di banyak internet. Malah saya lihat itu yang waras, Pak. Yang dianggap sururi yang waras. Adapun yang masih kokoh-kokoh nggak ada yang benar, salah semua gitu ya. Menghina ulama apa ya, Allah ulama orang, menghina Hasan Banna, menghina, aduh. Kadang saya bilang nih gimana tanggung jawab di akhirat nanti itu ulama digituin gitu. Ya. Salafi Saudi umumnya ya, bukan Salafi Halaqah ya, walaupun nanti ada Salafi Yamani yang kenceng-kenceng bahasanya Pak. Aduh. Salafi Yaman ya. Anggotanya ini beberapa syekh ya, yang kenceng juga ada namanya Al-Jami ya, Syekh Jami ya, ada lagi Madkhali, Madakhilah, macam-macam Pak. Dan anak ngelihat yang paling banyak pecah teman-teman Salafi ya, saling menghantam gitu ya, di saat yang lain terbuka enggak ya, tidak saling ya, mudah-mudahan ya barang bagus ini tidak cedera oleh sikap ekstrim kayak begitu ya, karena kalau ketemu mereka luar biasa, kagak disalamin kalau waduh ya. Itu nanti afiliasi berbeda di Salafi. Disebut bahwa beliau muridnya Syarbani, walaupun belakangan kadang dipakai sama negara untuk aslinya Saudi. Yaman belakangan. Ya, Yaman. Jadi Syekh kayak Syekh Mukmil belakangan. Itu alumni Saudi, Pak. Makanya kelasnya pun di sekelasnya tahu beliau memang agak ekstrim. Iya. Iya. Ini perkembangan terbaru. Kalau tadi kita sebelum antum datang kita kronologisnya banyak kronologis yang sebelum antum tadi itu yang kelihatan. Ya, ntar bisa lihat rekamannya. Ya, lihat rekamannya. Jadi ada peta-peta tadi kita. Nah, masih ada selanjutnya ini, walaupun buat jam-jamnya makin malam tuh ya. Ya, tapi saya pikir kita semua pemerhati. Sedikit banyak pernah bersentuhan, ditahzir, ya jadi apa, ntar ketemu dicuekin gitu, biasa banget. Ya, nah ini insya Allah masih ada selanjutnya. Catatan seputar Salafi gitu ya, catatan. Ya, karakter Salafi berupa merasa dirinya paling benar, ini yang kadang susah dibedakan antara egois dengan sunnah, Pak. Ya, jadi sunnah tapi egoisme kadang, hawa nafsu masuk. Nah, itu ya. Dan ini yang salah tentunya ya yang salah gitu. Yang benar banyak. Dan kebiasaan mencelah golongan ulama lain, ini akhirnya kayak sama juga sama yang tadi saya bilang, afiliasi tradisional yang menyerang ulama kelompok lain. Iya. Jadi akhirnya ekstremis sama ekstremis. Makanya tulisan saya itu kadang ekstremis afiliasi kemanapun selalu jadi biang masalah. Dan rata-rata ekstremis itu gara-gara ilmunya cetek gitu, semangatnya ketinggian. Nah gitu ya, sehingga nggak proporsional. Makanya ya ekstrimnya Syiah di era Ali itu mempertuhankan Ali, Pak, dibakar sama Ali. Abi Thalib sampai mereka, ayo baru Tuhan bisa membakar, aduh betul. Itu Syiah ekstrim. Harus kayak gitu. Di saat Khawarij menyatakan Ali bin Abi Thalib dan negaranya udah kafir. Nah, kan jadi beda aja. Satu gulu ekstrim mempertuhankan, satu mengkafirkan. Khawarij. Nah, itu memang isu negara, Pak. Nih teman-teman ya, yang masuk ke politik ini seringkali dikhawarijkan gitu. Itu kan ya, yang tadi antum bilang itu masalah demokrasi kayak itu ya. Ya, padahal ya tidak semudah itu. Mereka nggak mengkafirkan negara kok. Dia hanya pakai unsur demokrasi untuk meminimalisir bahaya terhadap Islam. Ya, makanya gegabah juga menyatakan kayak begitu. Kalau di Saudi beda kasusnya. Di sana bukan demokrasi, Pak.
Ya nggak boleh pakai begitu. Harus sistemnya sistem lain gitu. Ya gitu ya, harus disesuaikan per negara. Walaupun terus terang demokrasi kan bermasalah secara konseptual, tapi itulah yang ada sekarang itu, yang harus dimanfaatkan, yang bagus untuk dakwah gitu. Ya. Ya, jadi berseberangan pendapat dengan internal teman-teman isu Salafi itu memang bukan isu kenyataan, Pak. Ya, kenyataan karena saya pun termasuk mengalaminya. Ya, karakter Salafi yang merasa paling benar sendiri menimbulkan perpecahan antara Salafi. Ini merupakan hal wajar ya. Golongan manapun jika mendahulukan egoisme dan hawa nafsu belaka maka akan terjadi perpecahan, Pak. Ya, sedangkan golongan Islam lain tidak mengalami perpecahan internal separah yang dialami teman-teman Salafi itu. Ya. Antum lihat misalnya, bahkan mereka solid gitu. NU misalnya solid Pak NU ini. Udah sekian abad kita nggak dengar ada yang pecah dari yang ada itu sekarang NU apa namanya? Garis lurus. Ya kan? Karena di NU ini ada juga ada kultural, ada struktural. Ini struktural kena dengan liberalisme itu. Ya, karena liberalisme. Ya. Dan itu rata-rata grupnya Gus Durian. Sementara grup kultural aman, seperti Sidogiri. Ya, gitu ya. Iya. Ustaz, Ya. Saya background sejarah. Iya, iya. Jadi kalau melihat perjalanan sejarah di Indonesia, ada dua Islam di Indonesia yang dikenal, NU dengan Muhammadiyah. Iya. Nah itu selalu bersaingan itu di antara keduanya itu. Nah Muhammadiyah mengklaim bahwa dia adalah pembaru Islam. Kemudian orang NU mengatakan Islam itu sudah sempurna, nggak usah dibaharui lagi, dia sudah baik gitu loh. Ya udah ini Islam itu udah perfect itu, nggak usah dibaharui lagi. Itu bagaimana Ustaz? Inilah yang tadi kita bilang masalah kultural dan kemudian moderat. Jadi Muhammadiyah ini versi moderat, NU ini tradisional. Ya, dengan gaya dakwah misalnya gaya dakwah Wali Songo itu pendekatan tradisional. Pendekatan anti TBC itu tahyul bidah, dan ini pendekatan Muhammadiyah. Awalnya, hari ini kita nggak lihat Muhammadiyah kenceng-kenceng amat udah. Lalu muncul versi baru. Pelanjutnya teman-teman Salafi. Itu adalah model barunya. Persis juga ada gaya Salafinya. Makanya sekarang dibahas Salafi versi Irsyad, Salafi versi Muhammadiyah, Salaf versi Roja. Itu dibandingkan hari ini di akademik, Pak. Sama-sama dakwah sono tapi dengan pendekatan berbeda. Ini. Ya makanya ya anak udah bilang tadi, ini Syiah masuk dengan takiyah. Ente kenapa sih kenceng banget suaranya? Baru sedikit udah penuh banget tuh bid'ah. Ente populis dikit lah bahasanya. Ya kan? Ini barang baru tapi ente pasarin pakai bahasa preman. Pasarin dong dengan bahasa populis. Ya kan? Biar enggak kalah bersaing dengan Syiah gitu ya. Yang dengan takiyahnya kita kecolongan gitu ya. Tiba-tiba Syiah di sono, tiba-tiba Syiah di sono. Kapan? Ya hari ini mohon maaf tuh. Yang belajar di Iran itu banyak orang Indonesia. Itu kalau pada pulang gimana Pak nanti? Ya. Di sini sudah ada sekolah tinggi Sadra. Ya departemen agama kan yang penting dia maju, mau Syiah kayak mau Khawarij kayak mau apa kayak dikasih isi Pak. Ya kan? Dia nggak nanya ente Syiah, ente Sunni versi mana, nggak nanya Pak. Dan kita kan semuanya berusaha legal, ya kan? Masuk politik legal, masuk ke pendidikan legal, ya kan itu memang sistem demokrasi begitu, ente legal supaya jangan dicurigai. Iya, nah, kan itu ya, ya, ya. Pada itu tahun 2000 atau 2 tahun lalu, FPI dalam penentuan puasa itu mengikuti Muhammadiyah. Kemudian timbul istilah tadi Ustaz, Islam garis lurus, kita NU garis lurus gitu loh.
Iya. Gitu, gitu. Iya. Gitu. Jadi walaupun NU tapi dia ngikutin Muhammadiyah gitu. Kemudian Syaikhul Islam itu dia mau NU garis lurus gitu. iya, iya. Jadi memang FPI itulah lucunya itu. Ada versi dalam tanda kutip walak baraknya kenceng Pak ya, tapi tradisional. Itu. Iya, tradisional. Iya. Di saat waktu itu misalnya NU yang liberal malah justru meng-backup kelompok-kelompok bermasalah. Makanya ya di internal tradisional ada FPI, ada juga yang liberal. Itu susah ketemu itu Pak. Ya di moderat ini ada kayak Muhammadiyah, ada juga yang kokoh-kokohiyun itu, dia doang yang salah. Jadi kita capek memasukkan orang ke Islam, dia capek mengeluarinnya. Jadi nggak ikhlas banget dia salah, saya salah. Salah apaan untuk? Salah palsu. Ya dah ente aja yang asli. Sepi ente surga mah ente doang. Ya jadi akhirnya kadang kita pakai bahasa keras gara-gara bahasanya kencengan Pak. Itu juga udah ditahan. Iya, untuk tidak menjustis gitu. Ya, 3. Perpecahan Salafi menjadi beberapa kelompok, antara lain kelompok Sofwa. Sofwa Jakarta itu sebelah kiri kalau kita ke Jakarta Selatan. Al-Haramain. Ini pernah karena waktu itu Haramain ini ada dua, ada Haramain Ikhwanul Muslimin PKS, ada Haramain versi ini. Ya kan? Banyak bingung waktu itu yang mau ditutup yang mana. Nggak tahu nggak itu yang mau menutup mana yang PKS mana yang Salafi. Sama-sama Al-Haramain. Iya. Nah, muncul ya Imam Bukhari di Solo, kita kenal Imam Bukhari, banyak anak-anak cerdas dari situ itu. Masuk Libya wah cakep-cakep bahasa Arabnya. Alumni Imam Bukhari. Al-Furqan Gresik ya, ini Syekh Gupron ini. Islamic Center bin Baz, Jamilur Rahman Salafi ya Jogja, Laskar Jihad dulu ya, almarhum itu ya. Anaknya sekarang yang terkenal tuh. Rifki ya, Ja'far Umar Thalib. Alhamdulillah udah lembut dakwanya, udah enggak kayak bapak-bapaknya. Dia Usuna Cirebon ya, termasuk kelompok Salafi yang telah ditahzir kemudian taubat tapi tidak bergabung dengan Salafi asli dan membentuk kelompok sendiri. Ya. Pesan. Ya, ini penutupnya udah tengah malam gitu ya. Udah 12.21 terus setengah 1 gitu. Ini bentar dulu ya. Ekstremis selalu biang masalah kiri maupun kanan. Itu ya. Ekstremis selalu biang masalah dan ini yang bikin ramai Facebook. Ini yang bikin ramai medsos gitu. Iya. Takfir, tabdi, bid'ah, wahabi, macam-macam Pak. Saling melempar isu gitu. Begini pesannya, belajar Islam secara proporsional dengan menjadikan akhlak sebagai panglima. Akhlak ini karena yang pertama orang tahu dari kita itu akhlak. Kapan terlalu semangat mau memperbaharui Islam dengan istilah purifikasi Islam ya, lalu melupakan jasa ulama, kadang terlalu semangat. Ujung-ujungnya gara-gara gurunya bilang begitu, dia juga bilang begitu. Kalau gurunya bisa sebutin alasannya, muridnya nggak ngerti. Kenapa bilang gitu? Guru saya bilang begitu. Waduh, pernah itu. Ya kalau guru ente mungkin punya alasan kali tapi ente. Ya gitu. Dan kedua, guru ini jangan terlalu banyak mencela ulama afiliasi lain di depan murid-murid. Jadi gimana nggak begitu? Anak terus terang, ada teman alumni saya dari Sulawesi pulang dari Yaman, dari Syekh Mukbil. Tiba-tiba karramallahu wajhahu, supaya wajahnya kata jadi monyet. Saya yang nganter dia muter-muter Jakarta ngomongnya begitu gitu ya Allah. Saya bukan saya menghinakan Kardawi, tapi menghina begitu salah gara-gara membela Syekh Mukbil. Tapi belakangan malah gabung sama PDIP saya dengar di Sulawesi. Mana itu gimana? Nauzubillah gitu. Nah, ulama ini dagingnya beracun. Bahaya kalau terlalu menyerang ulama. Nauzubillah gitu ya. Nauzubillah. Jadi dan orang-orang ini di liberal
Jangan lagi pakai bahasa Arab, jangan lagi pakai Imam Syafi'i, Ibnu itu jangan pakai, pakainya ya siapa? Mikhail pakainya, Foucault pakainya, yang filosof Barat Eropa Pak, itu Pak. Jadi benci sama Imam Syafi'i, benci bahasa Arab, itu ekstrem kiri ya. Ekstrem kanan, jangan pakai Ibnu Hajar, akidahnya bukan salah, jangan pakai ini. Ini ulama diserang semua. Ini gara-gara terlalu ekstrim Pak. Hanya gara-gara orang ada masalah dikit di pendapat akidahnya, nggak boleh dipakai pendapatnya. Waduh, kalau begitu nggak ada ulama selamat Pak, karena masing-masing ada celahnya. Iya, jadi dan ini kelompok ekstrim yang ilmunya masih cetek gitu, sehingga nggak ngerti kehormatan ulama. Iya, jadi manhaj sebagai alat persatuan, bukan sarana perpecahan. Ini kata manhaj ini. Manhajnya dia beda bro, manhajnya dia nggak seperti kita. Udah kalau ngomong gitu, waduh, apalagi dibilang sururi, ikhwani, wah, ikhwani itu kayak kafir aja tuh ikhwan gitu ya. Iya, jadi ini ekstrim kayak begini aduh. Nah, proporsional insya Allah menyelamatkan, dan itu butuh pengetahuan, karena adil itu memang butuh kedalaman supaya kita mengakui kelebihan masing-masing, dan juga karena orang-orang ini alim, mereka kesalahannya tenggelam dalam kebaikannya. Itu ya. Kebaikannya menenggelamkan keburukannya. Kalau keburukannya doang mau dilihat, kita lebih buruk. Ya. Nah, nasihat kepada ikhwan akhwat yang sedang belajar ilmu keislaman, berhati-hati dari sikap ekstrem. Jadi jangan terlalu banyak ngomong kalau baru mulai belajar Pak. Tahan dulu. Tugasnya itu mendengar, membaca. Tugasnya jangan dulu terlalu cepat berfatwa gitu. Ya, jadi baru seminggu belajar langsung keluar mufti. Lah kaulah. Tajwidnya juga belum benar. Tiba-tiba jadi apa istilahnya itu, polisi manhaj. Manhajnya apa? Ente sendiri manhaj apa ya? Ngerti nggak manhajnya? Iya gitu ya. Nah jadi sikap ekstrim berlebihan dalam segala wujudnya. Kalau dipengaruhi apa ini? Nah, ekstrim tinggalkan saja, sebab doktrin semua itu akibatnya cuma kerugian saja. Saya kasih contoh ya. Ketika serangan terhadap Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini kencang, lalu kemudian Ustadz kita menulis Ikhwanul Muslimin rahmat Allah yang terzalim. Ini ada bekas Ikhwanul Muslimin masuk Salafi, tiba-tiba ekstrim nulis buku Hakikat Ikhwanul Muslimin. Wah, buruk semua Ikhwanul Muslimin di situ. Lalu berapa tahun kemudian taubat orang itu. Hanya klarifikasi buku Hakikat Ikhwanul Muslimin saya tarik. Itu pengaruh Ikhwan Salafi Yaman. Afiliasi Yaman tadi yang saya bilang arahnya ke Syekh Mukbil. Lalu mulutnya kenceng. Pokoknya kalau nulis sampah semua yang keluar, bahasa monyet, bahasa hewan ini langsung keluar semua. Iya. Nah, akhirnya dia menyesal, dia posting di Facebook, saya tarik semua ini dan saya kembali ke saya dulu ketika saya promosional. Iya. Jadi bahaya apalagi karya tulis begitu, naudzubillah beredar gitu di internet, naudzubillah. Nah, jadi ingat, ini pesannya dia ini. Ini pesannya saya kutip ini. Ya, kalau dipengaruhi agama ekstrim, tinggalkan saja, sebab doktrin semua itu akibatnya cuma kerugian saja. Ingatlah sabda Nabi dalam hadisnya, inna dina yusrun, agama ini mudah, wala yushaddu din illa ya qalabahu, tidak ada yang terlalu ekstrim dalam beragama kecuali dia akan capek sendiri itu. Dan bahkan dia akan ya bisa jadi naudzubillah dia menelan ludah sendiri. Iya, naudzubillah. Cukup sampai di sini ya. Afwan lewat jam 12:30. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat bagi kita, bahwa inilah kelompok yang telah berjuang demi Islam tanpa tidak menghargai NU, tidak menghargai Hizbut Tahrir, tidak menghargai misalnya kayak Jemaah Tabligh, enggak. Cuman karena waktu terbatas yang kita angkat baru dua itu. Ya, baru dia itu. Semoga sebetulnya kalau di luar ada pluralisme agama bermasalah, produk liberal, saya kepinginnya pluralisme
gerakan dakwah, kelompok-kelompok dakwah itu seharusnya gitu kan ya. Tapi bukan itu malah yang dipromosikan, malah pluralisme agama, semua agama sama. Ya seharusnya semua kelompok dakwah sama-sama berjuang untuk Islam, tinggal pilih yang kira-kira lebih cocok dengan potensi kita ini masing-masing. Itu aja gitu kan ya. Bahwa antum lihat kelompok antum lebih bagus, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu menyalahkan kelompok lain. Ya anggaplah bahwa ya itulah yang terbaik versi mereka gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup tanya jawabnya ini biar kita istirahat. Jazakumullah khairan atas ini. Afwan lewat waktunya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala karunia kita istiqamah, berikan kita taufik untuk bisa bermanfaat untuk diri, keluarga dan Islam ini insyaallah ke depan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.